Shalom, selamat malam saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Shalom yang umat Tuhan yang ada di rumah. Jumpa kembali kita dalam ibadah 1 jam bersama Tuhan. Jadi ibadah ini kita gunakan dalam waktu 1 jam ini untuk menyembah Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Allah. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, kita akan mulai ibadah ini dengan menaikkan satu pujian yang memuliakan Tuhan dalam penyembahan. Kita akan menaikkan satu pujian, ajarku mengerti. Mazmur 107. Bapak Ibu, saya minta yang ada di rumah dimanapun berada
7 yang menjadi perenungan kita nanti dari ayat 1 sampai 32 ini. Namun ada beberapa ayat nanti yang akan kita renungkan bersama-sama. Temanya adalah, Bapak Ibu, temanya adalah dilepaskan, ya, dilepaskan dari berbagai persoalan. Saya tidak buat sebenarnya lepas, ada yang berkata lepas dari berbagai persoalan, tapi saya pakai adalah dilepaskan dari berbagai persoalan yang terambil dari Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai ayat 32. Ada ayat-ayat kunci di sini yang mau kita lihat bersama-sama. Nanti hambanya Bapak Karyawan akan baca. Bapak Ibu bisa juga bekal kitab. Ayat-ayat kunci ada ayat ini sama diulang-ulang sampai 4 kali, ya. Pertama ayat 6 Mazmur 107 ayat 6. Bapak Ibu bisa membuka kitabnya. Nanti ayat ini 4 kali diulang, tapi dalam bentuk atau dalam persoalan yang berbeda. Mazmur 107 ayat 6 menjadi ayat kunci pertama. Mari Pak baca. Beginilah firman Tuhan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Iya, oke. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 13, Bapak Ibu lihat, ayat 13 dari Mazmur 107. Silakan Pak baca. Ayat 13. Mazmur 107 masih ingatnya. Ayat 14. Ayat 13. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam ayat 6, ayat 13 sama kata maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya dari kecemasan mereka. Ayat 13 juga sama, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Hanya ada perbedaan dua
menghadapi persoalan pasti terjadi kesesakan. Pasti terjadi kesesakan dalam hidup mereka. Lalu kesesakan itu menekan hidup kita. Hidup kita tertekan oleh karena persoalan itu sesak rasanya. Akhirnya muncullah kata cemas. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang membuat kita sesak. Persoalan, pergumulan, terlebih saat ini bangsa kita menghadapi bermacam pergumulan, terlebih juga dengan virus corona. Mulai ada kecemasan, ada kesesakan dalam diri kita, mulai ada kebingungan. Karena itu memang akibat oleh karena banyaknya pergumulan dan persoalan. Nah, untuk itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satupun yang tidak ingin hidupnya keluar dari kesesakan itu, keluar dari persoalan itu. Kita akan belajar dari kebenaran firman ini hari ini, bagaimana mereka keluar dari kesesakan. Karena apa? Dilepaskannya mereka dari persoalannya. Nah, untuk itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mulai lihat yang pertama di sini, ya. Ada kata di sini tadi bahwa persoalan pertamanya apa? Nah, Pak Karyawan akan baca ini persoalan pertama apa? Ada di dalam ayat 4 dan ayat 5. Ya, persoalan yang pertama akan kita lihat apa yang dihadapi sekelompok orang ini. Persoalan apa, bentuknya apa? Ayat 4 dan 5. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Nah, lihat di situ Bapak Ibu. Persoalan yang pertama, ada sekelompok orang ini katakan mengembara di padang belantara. Mereka mau mencari ke kota, mau mencari keluar dari pengembaraan itu. Mereka mau jalan mencari ke kota, ke tempat kediaman orang, tapi tidak menemukan. Sesungguhnya ini bisa dikatakan mereka ini sesat. Di padang belantara tidak menemukan jalan keluar. Mereka mulai mencari jalan keluar tapi tidak menemukan. Akhirnya apa? Mereka lelah berputar-putar tanpa mendapatkan jalan keluar. Mereka dikatakan lapar, haus, jiwa mereka lemah, lesu. Ini akibat yang mereka rasakan saat itu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekelompok orang ini bisa disebut terdampar di padang belantara, mencari jalan keluar, mencari tempat perkampungan, mencari tempat penduduk di kota. Mereka tidak dapatkan. Akhirnya mereka lapar, haus, mereka mulai lemah, lesu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, virus corona sudah hampir mau masuk 2 bulan di negara kita. Sudah mulai ada yang kelaparan, sudah mulai ada yang krisis. Bahkan ada yang berkata bahwa jenuh berputar-putar di rumah, tidak tahu harus berbuat apa-apa. Hanya muter di situ, dari dapur, lalu ke kamar, lalu ke ruang tamu, lalu muter lagi seperti itu terus menerus. Seakan-akan buntu, jalan keluar tidak ada. Mulai berpikir bagaimana, mulai ada ketakutan, mulai ada lapar, haus, letih, lesu. Ini yang dihadapi mereka. Persoalan yang pertama, mereka terdampar. Akibatnya mereka kelaparan dan haus. Yang kedua, kita lihat di sini, kelompok yang kedua. Ini bukan satu orang, ada orang-orang, berarti ada sekelompok orang. Persoalan yang kedua Bapak Ibu di dalam ayat 10 sampai 12. Silakan dibaca. Di dalam ayat 10 ada orang-orang yang dulu di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Ayat 11 Bapak Ibu lihat Alkitab. Karena mereka memberontak terhadap
dan menista nasihat yang maha tinggi. Ini adalah sekelompok, ini adalah orang pemberontak. Pemberontak terhadap perintah Allah. Mereka memberontak kepada Allah. Mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Mereka mau justru mereka berbuat yang tidak berkenan kepada Allah. Orang-orang ini disebut mereka memberontak. Akhirnya mereka apa dikatakan di sana? Mereka duduk dalam gelap-gelap terkurung sengsara. Lihat persoalan yang ketiga ayat 17 sampai 18. Ayat 17 sampai 18 silakan dibaca. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ya, yang ketiga ini ada kelompok, yaitu orang-orang yang menjadi sakit. Sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Ini adalah orang-orang yang sakit oleh karena kelakuan mereka yang berdosa. Nah, dari sini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, supaya kita mulai memahami, ya, ada penyakit karena dosa, ada penyakit karena Tuhan izinkan dengan maksud tertentu. Ini kelompok ini disebut adalah sakit karena kelakuan mereka berdosa. Akhirnya apa dikatakan? Ayat 18, mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Jadi rupanya di sini adalah orang ini adalah sakit, udah parah kira-kira begitu. Kalau sudah ada kata di situ pintu gerbang maut, ini sudah mau mati, ya, udah sekarat. Tapi penyebab sakitnya adalah karena dosa. Makanya kenapa dipakai di dalam kelompok ketiga ini adalah mereka diselamatkan, dan kelompok yang kedua tadi berbeda. Karena apa? Persoalan yang kedua dengan persoalan yang pertama adalah mengandung dosa. Ada kata oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Kelakuan mereka, saya melihat di sini sebenarnya kata ada kelakuan di situ, ada lebih dalam lagi adalah karena, ya, lihat di situ kata kelakuan di situ adalah sesungguhnya kebodohan, ya. Kalau bisa bahasa ini ganti kelakuan ini adalah sebab kebodohan mereka yang berdosa. Lalu ketika saya renungkan banyak kesalahan pada orang tua masa kini, ya, selalu mengintimidasi anaknya dengan kata kamu anak bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh. Karena mungkin lebih pintar anak orang lain. Lalu ketika anaknya mungkin tidak bisa mengerjakan PR dengan baik, lalu dibilang kamu anak bodoh, anak bodoh, anak bodoh. Menurut saya ada salah pemahaman kata bodoh. Salah pemahaman kata bodoh. Sesungguhnya bodoh itu adalah melakukan, ya, melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa itu sesungguhnya adalah dia sudah tahu bahwa itu tidak berkenan, bahwa itu salah di hadapan Tuhan, tapi dilakukan itu dosa, itu disebut bodoh. Nah, makanya Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan mengintimidasi dengan kata-kata bodoh anak-anak kita. Dia hanya belum tahu saja, ya. Ibaratnya anak itu seperti orang belajar naik sepeda. Mana ada orang langsung bisa naik sepeda? Dia akan belajar. Pertama dia belajar naik sepeda, jatuh lagi, diajar lagi, jatuh lagi, diajar jatuh, akhirnya sampai dia bisa naik sepeda. Jadi anak itu jangan disebut bodoh. Itu nanti mengintimidasi dia bodoh, terus akhirnya dia tertekan, akhirnya dia menjadi anak pemberontak. Tapi saya lebih setuju dengan kata kita. Orang bodoh itu adalah orang yang melakukan, sudah tahu itu adalah pelanggaran, sudah tahu itu dosa, tapi dilakukan.
Jadi orang-orang yang sakit ini adalah mereka yang melakukan kebodohan dengan berbuat dosa. Waktu si Adam dan si Hawa, apa dikatakan kepada Adam? Dikatakan, jangan engkau memakan buah itu. Kalau engkau memakannya, tentulah kau mati. Akhirnya apa yang terjadi? Si Hawa memakan pula. Sudah tahu tidak boleh, tapi dilakukan. Jadi ada juga orang yang cerdas secara intelektual, tapi ketika dia melakukan dosa, bisa disebut dia adalah bodoh. Ini orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kebodohan mereka yang berdosa. Akhirnya mereka disiksa oleh penyakit itu, disiksa, dan bahkan mereka dikatakan sampai pintu gerbang maut, hampir mati. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada Bapak Ibu saat ini sakit, direnungkan kembali. Bukan berarti saya berkata Bapak Ibu berdosa, tapi bisa juga orang sakit karena dosa. Malam ini kita bersyukur, ya. Ada seorang bapak yang kita doakan minggu lalu sudah sembuh, sudah pulang dari rumah sakit, yang dirawat di rumah sakit Pematang Siantar, tapi dengan doa-doa orang percaya, sehingga bapak itu boleh pulang dari rumah sakit dengan kesembuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu yang mendengarkan, dosa bisa menimbulkan penyakit. Dan kita disiksa, tersiksa, dan hampir dikatakan pada pintu gerbang maut. Perbuatan dosa tidak ada yang tahu kecuali Tuhan dan saudara. Manusia paling cerdik, paling licik menyembunyikan segala perbuatan dosanya. Tapi ingatlah, dosa bisa mendatangkan penyakit. Dosa itu menyiksa saudara dan saya. Ini kelompok yang ketiga. Makanya dikatakan tadi, mereka berbuat atau dikatakan karena kelakuan mereka atau kebodohan mereka yang berbuat dosa. Lebih bodoh lagi orang yang tahu firman Allah. Lebih bodoh lagi orang yang firman Allah tapi melakukan dosa. Itulah yang disebut bodoh. Bukan anak karena tidak tahu pelajaran disebut bodoh, tapi dari sudut pandang Allah adalah bodoh adalah mereka yang berbuat dosa padahal sudah tahu tapi dilakukan. Makanya akhirnya dikatakan dosa itu melahirkan penyakit yang sangat menyiksa. Persoalan ketiga Bapak Ibu, keempat Bapak Ibu lihat, persoalan yang keempat. Coba kita lihat di dalam ayat 23. Ini kelompok, persoalan ini saya sebut adalah kelompok dunia usaha atau pebisnis, atau juga orang-orang yang berdagang. Ayat 23. Ada orang-orang yang menaungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di laut luas. Ayat 25. Ia berfirman, maka kebangkitannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. 26. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya, jiwa mereka hancur karena celaka. 27. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Nah, ini yang keempat ini adalah persoalan dalam dunia usaha, atau bisa dikatakan di sini adalah pebisnis, atau mungkin orang yang usaha di bidang ekspedisi, atau kapal. Di sana ada katakan perdagangan di kapal mengarungi laut. Ya, mungkin mereka dari provinsi satu ke provinsi lain membawa banyak barang. Dagangan mereka di sana ini adalah berusaha. Tapi di tengah laut dikatakan di situ bahwa Tuhan
adalah kebodohan. Akhirnya mereka sakit. Lalu yang keempat, dunia usaha. Ini atas izin Tuhan badai itu datang. Akhirnya mereka panik, pusing, kehilangan akal. Apa yang mereka perbuat? Itu persoalannya. Dibebaskan dari berbagai persoalan. Apa yang mereka perbuat? Itu yang menjadi persoalan buat mereka. Dan itu juga menjadi persoalan buat saudara dan saya. Ketika ada pergumulan-pergumulan, ada persoalan kesulitan, apa yang harus kita buat? Kita memandang kepada Tuhan. Ketika aku berbeban berat, kita datang kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia, katakan, ketika aku berbeban berat. Dengan maksud apakah mereka datang kepada Tuhan. Tapi empat-empatnya ayat kunci tadi dikatakan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ternyata berbeda persoalan, berbeda pergumulan, berbeda kesulitan, tapi satu menjadi objek seruan mereka, yaitu kepada Tuhan. Katakan dilepaskan dari berbagai persoalan. Cara yang pertama, Bapak Ibu, tidak ada jalan selain daripada kita berseru-seru kepada Tuhan. Ada kata mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berseru-seru kepada Yahweh. Mereka berseru-seru. Objek dari seruan mereka adalah Yahweh, adalah Tuhan. Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang menyelamatkan. Mereka berkata mereka berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan. Makanya Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selamat. Mari katakan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan.
kepada Tuhan. Ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, apa yang Tuhan buat? Ini yang harus kita ketahui. Apa yang Tuhan buat bagi mereka? Yang pertama, lihat Bapak Ibu, ketika kita lihat itu berseru-seru, ayat 7, ini tindakan Allah. Mazmur 107 ayat 7 dia berkata, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Bapak Ibu, di dalam saat mereka berada di dalam padang belantara, mereka terdampar, tidak menemukan jalan keluar, lalu mereka sujud berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan, apa dikatakan? Tuhan membawanya menempuh jalan lurus sehingga mereka sampai ke kota tempat kediaman. Mereka tidak sibuk muter terus, tidak sibuk di situ. Ketika mereka sudah mulai capek, haus, lapar, mereka datang berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, berikan jalan keluar. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ketika mereka berseru-seru, Bapak Ibu, kita lihat lagi apa yang Tuhan buat bagi mereka. Ayat 14 sama, dibawanya mereka keluar dari kegelapan dan kekelaman, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Tapi agak berbeda di sini, ada kata mereka dan diselamatkan. Ternyata orang-orang ini karena perbuatan dosanya, karena pemberontakan kepada Allah, akhirnya mereka terbelenggu, mereka dipenjara, mereka di dalam kegelapan. Tapi akhirnya ketika mereka berseru, ternyata Tuhan selamatkan. Sepertinya terkandung ada di sana, orang ini bertobat. Jadi orang yang memberontak kepada Allah, kalau mau dikeluarkan oleh Tuhan dari persoalannya, satu pertama langkahnya adalah mereka harus bertobat sehingga diselamatkan oleh Allah. Ini tindakan. Kalau yang pertama tadi, mereka diberi jalan keluar ketika berseru. Tapi yang kedua ini karena dia memberontak kepada Allah, mereka akan diselamatkan berada proses pertobatan di sana untuk kembali kepada jalan yang benar. Lalu kita lihat kelompok yang ketiga. Tadi karena sakit oleh karena dosanya, karena perbuatan dosa mereka. Apa tindakan Allah? Ayat 20. Nah, ini nggak langsung diselamatkan, nggak langsung dibebaskan, tapi apa? Disampaikannya firman-Nya. Wah, ini beda lagi. Disampaikannya firman-Nya. Sepertinya di sini ada waktu diberi, dibimbing orang yang berdosa ini, orang yang melakukan dosa ini, supaya menyadari dosanya sehingga tidak berbuat dosa lagi. Disampaikan firman-Nya, baru disembuhkannya mereka dan diluputkannya mereka dari liang kubur. Lihat Alkitabnya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ini tadi sakit karena dosa, karena kebodohan mereka, karena mereka memanipulasi. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berdosa, kita perlu sadar, cepat atau lambat, setiap dosa akan berakibat kalau kita tidak bertobat. Disampaikan firman dan disembuhkan mereka, diluputkan mereka dari liang kubur. Kesembuhan bagi Allah itu gampang, tapi pertobatan adalah dari orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa, sakit karena dosa. Diselamatkan ketika mereka mendengar firman dan bertobat. Tujuan firman adalah bukan untuk pengetahuan, yang utama adalah untuk mengubah kelakuan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, semakin kita memahami
persoalan yang ketiga, dilepaskan mereka dari dosa. Persoalan yang keempat, Bapak Ibu, ini orang dunia bisnis yang Tuhan izinkan ada persoalan. Apa reaksi orang pebisnis ini ketika mereka menghadapi persoalan? Apakah mereka panik dan segala macamnya? Apakah mereka justru datang ke Tuhan? Kita lihat, kalau kita lihat di dalam ayat 29 dan 30, apa yang terjadi? Dikatakan di sana, dibuatnya lah badai itu diam. Ya, karena tadi ada badai untuk para usahawan ini, pedagang ini, atau ekspedisi apapun bentuk usahanya. Ayat 29, dibuatnya badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Akhirnya mereka bersukacita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Luar biasa. Ternyata orang pengusaha ini rupanya orang-orang yang taat akan Tuhan, tapi Tuhan izinkan ada persoalan supaya melihat apa reaksi ketika menghadapi persoalan. Ternyata mereka berseru-seru kepada Tuhan. Akhirnya tindakan Tuhan, mereka dikeluarkan dari persoalan itu. Badai reda, mereka pun sampai ke tujuan mereka. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apapun bentuk persoalan kita, jalan keluarnya sama, berseru-seru kepada Tuhan. Yang kedua, tadi empat-empatnya mereka dijawab Tuhan. Kelompok 2 dan 3 hanya butuh pertobatan, lalu Tuhan campur tangan membebaskannya. Lalu setelah itu yang kedua, dibebaskan dari berbagai persoalan. Ketika mereka sudah bebas, yang terjadi ini ayatnya sama juga, ayat 8. Ayat 8 dibaca, kalau ada yang bisa baca. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kelompok pertama, biarlah mereka bersyukur. Yang kedua, ayat 15. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sama, biarlah mereka bersyukur. Kelompok ke-20, kelompok ketiga ayat 21. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak. Sama, biarlah mereka bersyukur. Yang keempat 31. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak. Sama, ketika kelompok yang pertama dilepaskan Tuhan dari persoalannya, kelompok yang kedua diberikan kesempatan mereka berubah dan juga diselamatkan oleh Tuhan. Kelompok ketiga dan keempat, akhirnya mereka dikatakan biarlah mereka bersyukur. Lama yang kedua yang perlu kita tahu, kadang-kadang kita ketika persoalan kita diselesaikan, kebanyakan kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Teman saya buat statusnya di Facebook, dia berkata begini kalimatnya: kalau besok corona ini berlalu, ya, kalau besok corona ini, virus corona ini berlalu, dia bilang, kira-kira apa yang saudara buat pertama? Wah, mulai komen. Ada yang berkata, aku akan lari cepat-cepat ke gereja. Wah, saya mau memuji sepuas-puasnya, mengagungkan Tuhan. Oh, luar biasa semangatnya. Oh, berarti bersyukur. Ada yang kedua, aku mau ke tempat restoran yang kesukaan saya makan. Oh, saya akan makan. Woi, ada yang ketiga, saya mau ke lapak kesukaan saya. Dan macam-macam jawaban itu.
janji itu akan diuji. Yakinlah virus ini akan berlalu, tapi kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Cuma yang ketiga Bapak Ibu kita lihat, ketika mereka menghadapi persoalan, mereka berseru-seru, akhirnya Tuhan menjawab, lalu mereka bersyukur. Yang ketiga kita akan lihat di sini ayat 22. Ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ayat 32. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Lihat Bapak Ibu, ada dua ayat ini sebenarnya terkandung makna yang sama. Ketika mereka berseru oleh karena persoalan yang begitu berat yang sudah tidak mampu diselesaikan dengan kekuatan, tapi ada pribadi, yaitu Allah kita, Tuhan kita, Yahweh. Lalu mereka berseru-seru, akhirnya dijawab oleh Tuhan dan mereka bersyukur. Dan yang ketiga ini seperti komitmen daripada kelompok ini. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaannya. Lalu ayat 32, biarlah mereka meninggikan Dia. Ini adalah ibadah. Saya percaya Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dengan adanya persoalan yang kita hadapi ada dua sisi terjadi. Sisi pertama, ujian kepada orang-orang percaya, apakah mereka lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sisi kedua adalah kesempatan supaya bangsa ini bertobat, supaya semua bangsa di dunia ini kembali mengarahkan hatinya kepada Allah. Yang ketiga adalah beribadah kepada Tuhan. Tiga ini harus menjadi warna hidup saudara dan saya. Ketika persoalan itu ada, datang kepada Tuhan berseru, bersyukur kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tadi saya katakan tadi bahwa ketika corona ini berlalu, apa yang Anda buat? Ada orang berkata, aku sudah rindu. Bahkan ada seorang pendeta di Facebook saya melihat disusun semua kursi gereja, lalu foto-foto jemaatnya ditempel, ya kosong gereja hanya ada foto itu. Saking rindunya, lalu dilihat foto jemaat si A, si B, dan si C. Hampir semua juga hamba-hamba Tuhan. Saya sendiri sudah merenungkan jemaat-jemaat itu, tapi saya masih bisa melihat wajah-wajah mereka di Facebook. Ketika mereka komen, mereka berarti masih ada harapan. Ya, makanya dikatakan sering-seringlah komen tandanya bahwa Anda masih sehat. Kalau ada teman-teman sudah saya lihat kok tidak ada komen 2-3 hari, saya tanya, "Hai bro, masih sehat kah?" Itu tandanya saling mengingatkan. Yang ketiga, mungkin kita sudah rindu mau beribadah bersama-sama. Berdoalah supaya persoalan hidup ini, berdoalah supaya virus ini cepat berlalu. Tapi ketika engkau mengambil sebuah komitmen, aku rindu beribadah, lakukan itu. Ini komitmen mereka beribadah, mempersembahkan yang terbaik, luar biasa. Selesaikan persoalan, hatinya tenang. Mereka beribadah, memuliakan Tuhan. Nyamanlah jiwa. Jadi kita akan berdoa dengan
sampaikan bahwa sekalian untuk berdoa. Tuhan kami berdoa apabila datang ke untuk mencapai untuk memulihkan isu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Hal yang hidup kami mencapai. Serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan pemulihan Bapak yang sudah beberapa hari yang lalu sudah pulang dari masyarakat. Kami berdoa juga untuk pemulihan Bapak Surya. Kami berdoa juga untuk anak daripada Bapak supaya pertumbuhannya terus menjaga oleh Tuhan, sehingga anak ini menjadi anak yang cerdas. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa di tempat ini, jemaat pun juga berdoa di tempat mereka masing-masing. Kami percaya Engkau akan memberkati. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini. Mari saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sama-sama kita menaikkan Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang saya dikasih oleh Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkat kedua tangan. Dengan iman terima dan bawalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kuasa Roh Kudus menyertai hidupmu, memberkati hidupmu, memulihkan hidupmu, dan bahkan juga memulihkan bangsa kita ini. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan beserta kita sekalian. Hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom. Saudara yang saya kasih di dalam